Tema homili saya sore ini tentang orang miskin. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara dan berefleksi tentang orang miskin, pertanyaan yang mendasar ialah siapakah dia? Siapakah orang miskin itu? Orang miskin itu sejatinya adalah kita tanpa kecuali. Berangkat dari kata-kata yang pernah diucapkan oleh seorang kudus, Santo Yohanes Maria Vianney, seorang pastor sederhana dari Ars, Perancis, yang hidup dari tahun 1786 sampai dengan 1859. Dia berkata begini, manusia adalah ciptaan yang miskin, yang harus meminta segala sesuatu kepada Allah. Manusia adalah ciptaan yang miskin, yang harus meminta segala sesuatu kepada Allah. Segala sesuatu, entah yang eksplisit langsung kita minta, ataupun yang kita tidak meminta langsung, tetapi Allah yang memberikan, Allah yang mengerjakan. Contoh, napas. Pernah Bapak Ibu berdoa minta diberi napas? Pernah? Sekalipun kita tidak minta, Tuhan beri aku napas, karena masih normal pernapasannya. Tetapi Tuhan memberikan, Tuhan mengerjakan, sehingga napas itu berjalan normal, seiring dengan hari-hari hidup kita. Tetapi begitu napas itu diambil oleh Tuhan, tidak lagi bekerja, apa yang terjadi? Mati. Napas hidup berhenti, manusia mati. Maka menurut hemat saya, apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney benar adanya. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang agung, yang luhur, yang mulia. Tetapi sekaligus miskin. Yang harus minta segala sesuatu kepada Allah. Dengan demikian, sejatinya di hadapan Allah, kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita mesti mengandalkan Allah. Kita mesti bersandar kepada Allah. Dan justru kalau kita berani mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah, sekalipun miskin, kita menjadi orang yang bahagia. Miskin bisa dalam
banyak hal. Sore ini banyak yang datang. Hadir di sini yang lanjut usia, yang sakit, yang kesehatannya sudah rapuh. Ada yang pakai tongkat, ada yang dituntun, ada yang pakai kursi roda, dan lain sebagainya. Semua ini juga contoh bahwa kita ini miskin. Ada yang miskin kesehatan dengan sakit penyakit yang diderita. Ada yang miskin energi, miskin tenaga, lemes. Untuk bangun pun harus dibangunkan. Untuk jalan saja harus dituntun. Untuk makan saja juga harus disuap. Banyak, dalam banyak hal kita miskin. Terutama miskin kesehatan. Miskin tenaga. Kalau harta barangkali beda. Tetapi soal kesehatan, soal sakit penyakit, kemiskinan itu sangat dekat dengan kita. Baik yang sakit, baik yang lanjut usia, maupun juga yang sehat. Di hadapan Allah, kita semua miskin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan Injil tadi, Yesus katakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Kita bisa berpikir, kok iso ya? Miskin kok dibilang bahagia? Mana ada orang miskin bahagia? Ada. Orang yang miskin, yang mau menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Yang sadar bahwa dari dirinya sendiri tidak mampu berbuat apa-apa tanpa rahmat Allah. Mereka adalah orang-orang yang miskin dan mereka bahagia. Karena hanya bisa menggantungkan diri kepada Allah. Hanya bisa mengandalkan Allah. Orang-orang seperti itu happy. Orang-orang seperti itu bahagia. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dari bacaan pertama. Kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 8. Di ayat 7 Nabi bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah orang miskin. Diberkati Tuhan karena tidak mau mengandalkan kepada harta dunia. Karena tidak mau mengandalkan kepada diri sendiri yang sedang sehat, yang sedang kuat. Tetapi mau sumeleh, mau bersandar, mau bergantung kepada Allah dan rahmat-rahmat yang dibutuhkan. Tidak mau sombong, mengandalkan diri sendiri. Tetapi dalam segala hal mau bergantung kepada Allah, mau minta kepada Allah supaya diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesanggupan untuk melakukan ini, melakukan itu,
dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya masih ingat dengan doa Santa Faustina. Santa Faustina adalah seorang yang waktu dia menjadi suster, enggak mau sombong. Dia merasa bahwa dirinya tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Meskipun waktu itu dia sehat. Tapi dia mau mengandalkan Allah dan kekuatan yang dari Allah. Supaya bisa melakukan sesuatu. Melakukan ini, melakukan itu. Bukan dengan kekuatan diri. Bukan dengan mengandalkan diri sendiri. Tetapi dengan kekuatan yang dari Allah. Maka dia berdoa. Aku memohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menyertaiku dan memberiku kekuatan. Lalu kalimat berikutnya dia bilang, sebab Engkau dapat melakukan segala sesuatu, sedangkan saya tidak dapat melakukan sesuatu pun dari diriku sendiri. Inilah orang miskin yang mau mengandalkan Allah, yang mengaku aku tidak dapat melakukan sesuatu pun dari diriku sendiri. Kalau dia bisa melakukan ini, melakukan itu, yang kecil-kecil, yang tengah-tengah, yang besar-besar dan berhasil, itu semua karena Tuhan menyertai aku. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga kemudian melahirkan rasa syukur. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab semua itu Engkau kerjakan di dalam diri saya dan melalui saya. Inilah orang miskin yang diberkati Tuhan. Yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, baik bagi saudara-saudari dan saya yang saat ini sedang sehat-sehatnya, sedang kuat-kuatnya, mari kita bekerja, mari kita melayani, bukan dengan mengandalkan kekuatan kita. Ingat dengan kata-kata Nabi Yeremia tadi di ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak berkenan kalau kita sombong, melakukan banyak hal, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan akan memberkati kita kalau kita mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan selalu menaruh pengharapan bahwa Tuhan pasti akan bekerja di dalam saya, melalui saya, untuk mereka yang saya layani. Keluarga, komunitas, umat, dan siapapun kita layani. Kita melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Juga bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, yang miskin kesehatan, miskin daya, miskin kekuatan, yang sudah lemah, jalan saja harus dituntun, harus pelan-pelan, harus ngremet. Ya.
sandarkan hidup opa oma kepada Tuhan. Jangan pesimis, jangan putus asa. Tuhan yang kepadanya kita mesti menaruh pengharapan. Sehat, lebih kuat. Juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang sakit. Percayakan sakit penyakit Anda kepada Tuhan. Mari di tahun jubileum 2025 ini kita menempatkan diri sebagai kaum peziarah pengharapan. Juga kalau sebagai seorang peziarah kita ini berjalan tertatih-tatih, ngos-ngosan karena fisik lemah, karena sakit penyakit. Tapi kita mau meneruskan perjalanan kita sebagai peziarah pengharapan. Terus menerus menaruh pengharapan kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dan membuat kita melakukan banyak hal selama peziarahan di bumi ini. Saudara-saudari, orang miskin itu adalah kita, Anda dan saya. Kita semua tidak dapat melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan, tanpa mengandalkan Dia. Maka mari kita membiarkan diri menjadi umat Allah yang diberkati oleh Tuhan selama kita mau bersandar kepadanya. Tuhan memberkati.